Pecinta sastra Indonesia yang berbahagia, saya Dwi Susanto. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini. Kita masih membicarakan mengenai sosok Lee Kim Ho sebagai bapak bahasa dan sastra Melayu Tionghoa. Selain sebagai bapak bahasa dan sastra Melayu Tionghoa, Lee Kim Ho juga dikenal sebagai penggagas gerakan agama Konghucu di masa itu. Seperti yang kita ketahui bersama, Lee Kim Ho ini terdidik dalam tradisi barat, kemudian tradisi lokalitas atau tradisi setempat, dan juga tradisi ketionghoaan. Meskipun dia terdidik dalam tradisi barat dan begitu memahami dunia barat, terutama konsep materialisme dan materialisme ataupun antropomesis, yaitu berpusat pada manusia, Lee Kim Ho memilih ajaran Konghucu sebagai jalan hidup. Hal ini menurut para peneliti diperolehnya ketika dia bergaul atau berteman dengan Raden Saleh, seorang penganut Freemasonry atau gerakan Manson bebas, dan pemilihan ajaran Konghucu sebagai jalan hidup ini juga diperoleh atau dipengaruhi oleh guru Tionghoa yang didatangkan oleh orang tua Lee Kim Ho. Terlepas dari itu semuanya, dalam konteks Jawa pada masa itu, kedatangan seorang golongan moderat konservatif yang bernama Kang Yue dari kerajaan Tiongkok cukup mempengaruhi gerakan recinanisasi di Hindia Belanda pada masa itu atau di tahun 1900-an. Sebenarnya apakah gerakan recinanisasi? Gerakan ini merupakan sebuah gerakan praktik agama dan kultural. Secara ideologis, gerakan ini tentu saja ingin membangkitkan identitas atau jati diri atau cara masyarakat peranakan Tionghoa di perantauan untuk membangun masyarakatnya secara agama atau secara politis. Tentu saja hal ini mendukung gerakan yang dipelopori oleh Gang Yue atau kelompoknya Gang Yue, kelompok moderat konservatif di negeri Tiongkok, tentang usaha menyelamatkan agama Konghucu. Jadi recinanisasi ini bukan kembali kepada negeri Cina atau negeri Tiongkok secara politik dan ideologis, tetapi menjadi gerakan agama atau gerakan agama Konghucu. Selanjutnya gerakan ini ditandai dengan pendirian sekolah-sekolah Tionghoa, sekolah-sekolah THK yang berbasis pada ajaran Konghucu, penerbitan surat kabar, pengaktifan tempat ibadah. Dan pada tahun 1902, tepatnya tanggal 2 November di Sekolah Hatong THK Bogor, Lim Kim Ho berpidato bahwa apakah adanya di bawah-bawah yang kita harap nanti jadi kegunaan turunan kita di hari kemudian, bahwa itu ialah pikiran terang yang terpimpin oleh pengajaran kita punya Nabi Konghucu. Pikiran terang yang paksa hati orang akan berlaku dengan setuju atau dengan mengimbangi maksudnya. Ini contoh pidato, potongan dari pidato Lee Kim Ho. Selain itu, pidato ini sesuai dengan cita-cita dari organisasi Tionghoa Weikuan, yakni bikin maju istiadat bangsa Tionghoa seboleh-boleh dengan menurut aturan Nabi Konghucu. Nah, sebenarnya apa peran Lee Kim Ho di dalam gerakan kultural dan agama ini? Yakni dia menerbitkan sebuah karya yang cukup menarik, yakni Hikayat Nabi Konghucu yang diceritakan di dalam bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1897, dan Orang Perempuan yang terbit pada tahun 1885 ini ya.
Ini Hikayat Nabi Konghucu merupakan karya monumental karena dia berisi risalah tentang Nabi Konghucu yang konon kabarnya ini diterjemahkan dari bahasa Eropa, bukan dari bahasa Cina. Meskipun demikian, kehadirannya sangat menarik karena pada masa itu masih sedikit sekali penerbitan karya-karya yang berisi ajaran agama. Selanjutnya, syair orang perempuan pada tahun 1885 ini merupakan sebuah konsep tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan, yang mana ini diambil dari sebuah ajaran dari kitab I Ching atau kitab perubahan tentang konsep yin dan yang atau keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam metafornya. Selanjutnya, gerakan yang dilakukan oleh Lee Kim Ho beserta THK atau semangat atau spirit Konghucu yang ditularkan oleh Lee Kim Ho ini mendapat respon yang sangat besar dari kalangan masyarakat peranakan Tionghoa. Tentu saja selain secara kultural, pendirian sekolah-sekolah yang mengajarkan teks-teks klasik dan bahasa-bahasa Cina, ajaran tentang moralitas, keseimbangan, keharmonisan, dan tentu saja hormat pada orang tua menjadi topik-topik yang umum di dalam gerakannya. Selanjutnya, para intelektual yang lain seperti saya ambil contohnya adalah Gu Peiliang yang sangat terpengaruh oleh Lee Kim Ho ini ya dalam sebagai pemimpin redaksi perniagaan. Gu Peiliang ini juga menulis karya sastra yang berjudul Lo Fen Kue. Ini berisi tentang bagaimana masyarakat itu harus dibangun atas asas keharmonisan sosial dan moralitas. Gagasan moralitas ini adalah ajaran dari Lee Kim Ho yang diberikan kepada Gu Peiliang ketika dia menjadi pengelola pada surat kabar perniagaan. Selain itu, penulisan-penulisan atau terjemahan-terjemahan kitab suci seperti Congyang, Lun Yi dan lain-lain sudah mulai muncul. Nah, ini beberapa pengaruh atau peran dari Lee Kim Ho dalam mengembangkan ajaran Konghucu melalui dunia kesastraan dan jurnalistik serta melalui organisasi kultural dan sosial ini, yaitu THK atau Tionghoa Weekend. Pada kesempatan yang lain kita akan membicarakan mengenai gerakan regionalisasi dan juga pengaruhnya di dalam karya sastra ataupun dunia kesastraan masyarakat peranakan Tionghoa ini. Saya kira seperti itu. Terima kasih telah mengikuti. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya.